Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika mungkin kita pernah mengalami yang namanya galau. Galau karena mumet pikiran, hidup, atau semacamnya. Situasi seperti itu memang tidak pernah nyaman dan butuhkan cara untuk mengatasinya. Secara umum, galau merupakan kata sifat yang menunjukkan kondisi seseorang yang sedang kalut. Tidak karuan saat diterpa hal yang membuat hati penat, tidak sesuai dengan harapan, dan kehilangan sesuatu atau sejenisnya. Mungkin banyak orang mencari ketenangan hati dengan cara menyendiri atau pergi ke tempat-tempat yang jauh dari banyak orang agar dapat menenangkan jiwa dan pikiran. Kegalauan adalah kondisi di mana perasaan diri menjadi sedih, gelisah, kesepian, dan tidak karuan. Kondisi tersebut bisa saja terjadi karena berbagai macam hal. Kata galau sendiri kerap diungkapkan untuk mengekspresikan perasaan, gamang, dilema, ataupun sedih. Dalam kondisi galau, biasanya seseorang memutuskan untuk menyendiri hingga akhirnya merasa kesepian. Namun, ketahuilah bahwasanya di dalam Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahu bagaimana caranya agar hati kita selalu tenang sebagaimana firman Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Al-A'raf ayat 28. Cara mengatasi galau sendiri dalam Islam sudah dijelaskan. Yang pertama adalah dengan berdoa di sepertiga malam terakhir. Keajaiban dari doa di sepertiga malam sudah populer di kalangan muslim. Berdoa biasanya dilakukan setelah menunaikan sholat tahajud. Telah banyak ulama yang merumuskan kebaikan dari sholat di sepertiga malam ini. Di sepertiga malam dikenal dengan waktu di mana Allah melimpahkan kasih sayang untuk umatnya. Tantangan paling berat dari sholat di sepertiga malam adalah bangun di sepertiga malam. Sedangkan dalil ulama shahih menyebutkan bahwa sholat tahajud hanya dapat dikerjakan jika sudah tidur sebelumnya. Oleh karena itu, jika sering terbangun di sepertiga malam, maka jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut. Segerakanlah mengambil wudhu untuk sholat tahajud terlebih dahulu. Sholat dan berdoa di sepertiga malam memiliki keutamaan khusus antara pencipta dan yang diciptakannya. Banyak yang merasakan kedekatannya kepada Allah bersama umat yang menyisihkan waktu malamnya untuk memohon kepada Sang Pencipta. Doa di sepertiga malam didengar oleh penghuni langit dan akan dihadiahi dengan ketenangan hati yang tidak terhitung. Mencoba mendekatkan diri dan berdoa kepada Allah saat merasa tidak tenang, meminta kepada manusia adalah hal yang sulit untuk didapatkan. Bahkan orang yang dimintai sering juga merasa kesal. Sedangkan meminta kepada Allah akan dihadiahi kebahagiaan. Masihkah ragu untuk berdoa kepada Sang Pencipta? Cara mengatasi galau dalam Islam yang kedua adalah dengan berdoa di antara azan dan iqamah. Bahkan Rasulullah pernah bersabda bahwa doa yang dilakukan di antara azan dan iqamah adalah doa yang tidak tertolak. Berdoa di waktu jeda tersebut dapat menjadi kesempatan emas untuk umat muslim meminta kepada Allah. Sayangnya, banyak yang melalaikan waktu ini dengan kesibukan duniawi. Lalu, kapan dan bagaimana cara berdoa yang baik di waktu tersebut? Menurut seorang ulama besar Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, berdoa dapat dilakukan setelah menunaikan sholat sunnah 2 rakaat. Tentunya kita akan mendapatkan pahala yang berlipat jika melakukannya setelah sholat sunnah. Bahkan sangat disayangkan jika waktu tersebut diisi dengan tilawah atau sholawatan. Walaupun kegiatan tersebut juga mulia, namun menurut ulama akan lebih baik lagi jika yang dikerjakan adalah sholat sunnah 2 rakaat kemudian berdoa kepada Allah.
Kemudian juga bersujud. Bersujud diibaratkan sebagai bentuk ketakwaan dan kedekatan seorang hamba kepada Allah. Berdoa dalam sujud saat sholat disebut sebagai waktu mustajab terkabulnya doa. Mungkin sudah sering melihat orang yang memperlama waktu sujud mereka untuk berdoa. Hal ini karena berdoa ketika sujud akan mendapatkan keutamaan dan mustajab. Biasanya seorang muslim akan memperlama sujud mereka di rakaat terakhir setelah membaca bacaan wajib saat sujud, kemudian dilakukan dengan berdoa kepada Allah. Dapat berdoa apapun, namun beberapa riwayat menyebutkan ada beberapa doa khusus yang dipanjatkan ketika sujud, seperti berdoa agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, meminta agar diizinkan taubat sebelum wafat, dan juga berdoa agar hati ditetapkan atas agamanya. Kemudian berdoa di hari Jumat adalah waktu mulia bagi umat muslim. Ada banyak kebaikan yang tersembunyi di hari Jumat. Rasulullah pernah bersabda bahwa Allah akan mengabulkan doa hambanya di waktu Jumat. Ada banyak amalan yang pahalanya dilipat gandakan di hari Jumat, misalnya seperti anjuran untuk membaca surat Al-Kahfi agar mendapatkan kemuliaan. Ada juga dua waktu khusus yang dianjurkan oleh para ulama untuk berdoa di hari Jumat. Pertama, yakni saat sholat Jumat. Rasulullah menyebutkan bahwa doa yang dilakukan ketika sholat dimulai hingga selesai sholat adalah satu dari dua waktu yang mustajab untuk berdoa. Kedua adalah doa yang dipanjatkan setelah asar. Itulah dua waktu khusus yang dapat memanfaatkan untuk bermunajat kepada Allah. Mungkin sudah sering mendengar tentang kebaikan berdoa di waktu hujan. Disebutkan bahwa ada dua waktu yang padanya tidak ditolak doa umat yang bersungguh-sungguh. Pertama saat hari hujan dan waktu kedua adalah setelah azan. Kesempatan berdoa sebenarnya dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, asalkan meminta dengan kesungguhan dan hati yang bersih. Bahkan Allah tidak pernah menutup pintu taubat untuk hambanya. Berdoa adalah sebuah pengharapan yang selalu melibatkan Allah dalam setiap proses yang kita harapkan. Mungkin yang sekarang sedang galau, bingung, ataupun tidak tenang, cobalah untuk sejenak berdoa kepada Allah. Meminta setiap kebaikan untuk hidup kita. Sungguh Allah mencintai umatnya yang sering berdoa kepadanya. Begitulah kiranya Sobat Muslim tentang pembahasan kita kali ini tentang cara mengatasi galau dalam Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.